utusan iblis nih kayaknya nih. What's up, my friend? Balik lagi ya kan, cuy? Oh, balik lagi dong, masa enggak? Balik terus pokoknya sampai mau jemput. Dan seperti biasa kita bakal nge-react berita yang berita-berita yang ramai lah belakangan ini dalam satu minggu ke depan atau dalam beberapa hari ke depan ya kan. Berita yang emang lumayan ada sedikit manfaat lah buat kalian. Ya bukan cuma buat kalian, ya buat aku ya manfaat juga lah. Dan tapi ya sebelum kita ke videonya ya kan, ke beritanya, aku mau ngucapin dulu buat para pejuang rupiah ya, sabar ya kan, karena ya PPKM diperpanjang lagi terhitung dari 17 Agustus sampai 23 Agustus. Ya, sabar lah ya. Namanya juga ujian ya kan. Dan teruntuk negeri tercinta Indonesia Raya. Indonesia Raya lagi. Negeri tercinta kita Indonesia, Dirgahayu yang ke-76. Oke guys, jadi langsung aja kita ke beritanya. Dan di berita pertama ada ya, semoga nggak ada lah berita-berita kriminal ya kan. 20 tahun perang, Taliban kuasai istana presiden Afghanistan. Setelah sekian lama guys, Taliban nggak tahu lah ini tadi sebut menang atau gimana ya. Soalnya ya antara Taliban dengan pemerintahan yang sah Jakarta. Lansir dari CNBC Indonesia, kelompok Taliban resmi menguasai Afghanistan. Kelompok yang berhaluan Islam konservatif itu telah memegang wilayah ibu kota Kabul dan mulai menduduki kantor kepresidenan negara itu. Sebuah video beredar viral di dunia maya yang menggambarkan beberapa pejabat kelompok itu mulai duduk dan menguasai sebuah ruangan di kantor presiden. Ini dilakukan setelah Presiden Ashraf Ghani memutuskan untuk mengungsi dari negara itu. Taliban telah menang dengan pedang dan senjata mereka, kata Ghani dalam pernyataan di Twitter Minggu 15 Agustus 2021 waktu setempat. Taliban sendiri menjalani sebuah jalan panjang perjuangan untuk merebut kembali negara Asia Tengah itu. Sebelumnya mereka sempat memegang kursi kekuasaan pada tahun 1996 hingga 2001. Nah ini jadi ya guys, pasca penarikan pasukan Amerika Serikat, akhirnya Taliban berhasil menguasai Afghanistan setelah 20 tahun guys. 20 tahun men, bayangin. Cuma ya rada aneh lah ya, Amerika men yang dikenal pasukan dan persenjataan yang super duper lengkap mundur melawan Taliban. Emang Taliban nih punya tank gitu? Taliban nih senjatanya apalah, paling banter ya AK gitu kan. Taktik perang nggak tahu lah ya di kalau di lapangan gimana. Cuman sih ya, kok baru setelah 20 tahun baru ninggalin Afghanistan. Apa sesuatu yang diincar telah habis, atau memberikan spekulasi bahwa nih Amerika, kalian bisa apa kalau nggak ada kita? Mungkin ya berlagak-lagak jadi superhero lah ya. Next, Raja Salman beri pesan khusus ke Taliban soal Afghanistan. Nih guys, jadi ya secara tidak langsung emang ya mempengaruhi lah dengan kestabilan dunia saat ini ya kan. Karena ya bakal ya pasti ya berubah lah siklus tatanan dunia ini. Entah ini bakal jadi sebuah nightmare buat dunia atau ya siapa tahu kan ini langkah begitu Taliban yang menguasai Afghanistan, siapa tahu kan merubah segala kemajuan untuk Afghanistan. Ya moga aja lah, semoga Afghanistan bisa lebih maju dan lebih damai. Ya moga aja damai lah, pokoknya intinya damai. Bukan cuma buat Afghanistan nih, buat seluruh dunia damai lah. Pemerintah Raja Salman di Arab Saudi memberi pesan ke Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Negeri itu meminta Taliban menjaga keamanan, stabilitas dan nyawa rakyat Afghanistan. Arab Saudi mengingatkan Taliban soal semua aturan yang sudah ada dalam prinsip-prinsip Islam, mengingat kelompok itu untuk menyudahi penyisiran di seluruh negeri.
Kerajaan berdiri di belakang pilihan yang dibuat rakyat Afghanistan tanpa campur tangan, kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sebagaimana dimuat Reuters Selasa 17 Agustus 2021. Berdasarkan prinsip-prinsip mulia Islam, Kerajaan Arab Saudi berharap bahwa gerakan Taliban dan semua pihak di Afghanistan akan bekerja untuk menjaga keamanan, stabilitas, kehidupan dan properti. Pemerintah Arab Saudi sendiri telah memutuskan untuk mengevakuasi staf kedutaannya dari Afghanistan. Mengutip Al Arabiya, pemerintah menganggap bahwa situasi di Afghanistan saat ini tidaklah kondusif sehingga langkah-langkah evakuasi perlu dilakukan. Menkes isyaratkan hidup bersama corona 5-10 tahun lagi, bro. Masih sanggup ente, bro? 2 tahun aja ini udah kacau lah 2 tahun. Apalagi udah masih 5 atau 10 tahun lagi ya kan. Aduh, ini emang kayak nightmare nih guys. Kayaknya bakalan jadi mimpi buruk ini dunia udah sekarang. Ya, jadi ya covid, perang. Aduh. Jadi buat kalian yang belum nikah, semoga deh cepet-cepet lah daripada keburu nggak sempat ya kan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memperkirakan pandemi COVID-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan dia memperingatkan kemungkinan hidup bersama virus corona dalam 5-10 tahun ke depan. Karena pandemi ini tidak akan hilang dengan cepat, mungkin akan berubah menjadi epidemi. Dan kita mesti hidup dengan mereka bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa juga lebih lama dari itu. Kata Menteri Kesehatan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 Senin 16 Agustus 2021. Karenanya, fokus penanganan COVID-19 saat bukan pada menghapus pandemi, melainkan mengendalikan dampaknya. Laju penularan harus dijaga agar tidak melampaui kapasitas layanan kesehatan. Ya kalau mesti hidup 5 atau sampai 10 tahun lagi ya sebenarnya sih ya no problem lah. Cuman untuk kebijakannya ini loh, PPKM ya kan, PSBB level 4, level perpanjangan, entah mati sama corona atau malah mati kelaparan ya kan. Jelas nih para pedagang yang kasihan. PPKM ya kan, PSBB ya sebenarnya sih kalau menurut berita-berita ya katanya sih kasus untuk COVID-19 setelah PPKM selama sebulan belakangan turun. Cuman ya nggak tahu lah, orang yang kematian COVID aja salah data, apalagi buat kasus yang udahlah, terserah lah, pokoknya terserah lah. Yang jelas ya tolong lah kebijakannya aja yang lebih ya diringankan lah. Mungkin PPKM kalau untuk para pedagang hari ini PPKM, besok enggak, hari ini PPKM, besoknya enggak, kan ya lumayan ya kan. Next, viral paksa warga tembakan kuping ke knalpot, oknum TNI ditahan. Waduh. Video seorang oknum anggota TNI menendang kepala seorang pria agar tetap dekat knalpot sepeda motor viral di media sosial. Diduga tindakan itu dilakukan sebagai sanksi karena pria itu menggunakan knalpot racing. Waduh. Dalam video yang beredar, tampak oknum TNI itu menggeber sepeda motor yang berknalpot bising. Sementara itu, pria yang diduga sedang dihukum berada tepat di depan moncong knalpot. Kaya. Gas sepeda motor itu digeber hingga pol. Pria yang diduga sedang dihukum sempat menjauhkan telinganya dari knalpot. Oknum TNI tersebut lalu menendang kepala pria tersebut agar tidak menjauhkan kepalanya dari knalpot. Waduh bro, Pak, tolonglah Pak, anda yang berseragam ya yang gak mesti juga lah hukumnya kayak gitu ya kan. Ya jangan main tendang, main pukul lah, kasih tahu baik-baik ya kan. Dan teruntuk para anak muda ya nggak usah lah bro pakai knalpot geber-geber ya kan. Sebenarnya sih asik knalpot geber-geber, tapi ya kasihan ya kan buat orang yang nggak kuat ya. Nggak tahu lah, naik saja lah. Lebih ganas dari Delta, varian C37 dengan mudah infeksi orang yang sudah divaksin COVID-19. Bro,
5 sampai 10 tahun, bro. Next. Waspada, WHO temukan vaksin AstraZeneca palsu di Asia Tenggara dan Afrika. Vaksinnya aja palsu, gimana? Vaksinnya aja palsu ya kan, gimana gimana itu virusnya nggak kebal ya kan sama vaksin. Anjrit ini yang ngepalsuin. Aduh. Jakarta, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan ditemukannya vaksin COVID-19 AstraZeneca palsu di wilayah Asia Tenggara dan Afrika. WHO minta agar otoritas di tiap negara memperketat pengawasan distribusi vaksin. Dalam keterangan yang diunggah WHO pada Senin 16 Agustus 2021, ditemukan 2 kasus vaksin AstraZeneca palsu di India dan Uganda. Vaksin diketahui palsu karena ada ketidaksesuaian label, mulai dari tanggal kadaluarsa sampai kandungan isinya. Produsen asli vaksin Covishield, Serum Institute of India, telah mengonfirmasi produk yang disebut dalam keterangan ini telah dipalsukan, tulis WHO seperti dikutip dari situs resminya pada Selasa 17 Agustus 2021. Utusan iblis nih kayaknya nih. Aduh. Hanya karena nyawa manusia dengan mudahnya dikorbankan. Kambing emang. Binatang nih kayaknya nih orang, guys. Ya semoga aja Indonesia aman lah dari ya kasus-kasus kayak ginian ya kan. Oke guys, mungkin segitu aja dulu videonya ya, semoga bermanfaat lah informasi kali ini ya kan. Dan jangan lupa buat like kalau kalian suka, dan jangan lupa buat komen lah tentang ya beberapa berita-berita yang udah kita react tadi ya kan. Dan jangan lupa subscribe biar semangat ya kan ngasih berita-beritanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.